Ampura Sinampura Agung, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sering mengatakan yang belum sami manusia niki terbagi jadi 4. Pertama, ada manusia yang disebut sebagai manusia yang hidup dalam kehidupan. Yang kedua disebut sebagai manusia yang hidup dalam kematian. Yang ketiga disebut sebagai manusia yang mati dalam kehidupan. Yang keempat disebut sebagai manusia yang mati dalam kematian. Nabi kenan sampat niki jamaah yang dirahmati Allah. Obareh hitung-hitung be posisi tiap lunggu sami. Dan kira-kira be posisi almarhum pendiri pondok pesantren niki. Pertama disebut sebagai manusia yang hidup dalam kehidupan. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Yang sama-sama yang belum kami hormati, Ampura Agung. Saya pertama kali yang sebut adalah Sahibul Bait Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Danial, yang merupakan putra dari pendiri Pondok Pesantren Darul Islah Kendang Bata, Al-Maghfurlah Ayahanda Bapak Tuan Guru Haji Mahyudin. Tuan Guru Haji Danial niki senior tiang. Tahu berkenan senior ibu-ibu? Senior niki maksudnya senang istri orang. Ibu Jora. Yang perlu kami hormati, takzimi ayahanda pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ittihad Perina, ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Yusuf. Mudah-mudahan kepanjangan umur sisa Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Hambali, para tuan guru, para pelingsir yang Ampura Sinampura Agung, tidak bisa yang sebutkan satu persatu. Singkatnya hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji syukur bareng-bareng panjatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lejilon niki yang belum sami mau bareng-bareng pulih rauh menghadiri haul saat ke-19 pendiri Pondok Pesantren niki dan harlah yang ke-39 berdirinya Pondok Pesantren Darul Islah Lendang Bata. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Tuhan menunggu sami senamian, mudah-mudahan lemak bareng-bareng pulih syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami jamaah yang dimuliakan Allah. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa tradisi haul samarak niki tak anjuran si para ulama salah suku yang sangat menganjurkan sekali ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fatawa Al-Kubra jilid 2 halaman 19. Saya nggak lain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Waqidi
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada di Uhud kulla sanatin. Bahwa Sida Nabi selalu datang ziarah tiba kubur makam syuhada Uhud. Setiap tahun selalu datang. Dan ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat lain. Maka berdasarkan hadis niki, ia punara tradisi haul samarang niki. Jadi nenten narak sak salah, napi sak jam sami biasakan dalam rangka mengenang guru-guru tiang sami senamnya. Sak bedeang sanad keilmuan nyambung sampai tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja jamaah yang dirahmati Allah, bahasa Sida Nabi yang dikutip oleh Imam Muslim, penulis kitab Sahih Muslim, di muqaddimah Sahih Muslim beliau menulis hadis niki bahwa Sida Nabi berbahasa, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama niki jamaah sekalian, ilmu inna hadzal ilma dinun, ilmu niki ya tekadu beragama, ya tekadu beribadah. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah, perhatian saya sak tahu tebeguru dan kanggo tebeguru dengan sembarangan jamaah sekalian. Nah ialah penting beguru niki tiba para tuan guru sabereang sanad ilmu sak nyambung ilmu sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Almarhum Tuan Guru Haji Mahyudin adalah salah seorang murid dari almarhum pendiri Pondok Pesantren Al-Islahuddin. Al-Maghfurlah Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi, sabegedeang para guru-guru, para masyayikh, ulama-ulama belik di Saudi Arabia. Sak nyambung ilmu sampai tiba di Sida Nabi, maka alhamdulillah insyaallah nenten narak sak salah ya najaha saya bersumber dari ajaran yang benar. Ampura Sinampura Agung, jamaah yang dirahmati Allah, yang teringat si Sopo guru dan jauh balik langan kampung tiang lebih letukung Desa Beleka, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Guru niki bilang jelo jok bangkat jauh kita, tahu dalam kita kan dengan ngitak ya batel bangkat niki. Tuan guru no kita jauh ini aja kita jauh. Tahu dalam kita? Uye lain berguru kanak-kanak bajang dia malam Jumat syarat ngaji jam 12 malam. Waktu tiang panggil beberapa muridnya, sempat tiang sidang lebalen tiang. Mbe tau na berguru ampura niki bahasa bila tepung jang kadu. Mbe tau na berguru me ini jangkanya. Nabi akan menjawab kanak-kanak niki, oh gurungku di negeri yang guru. Usai guru na gano, guru na langsung Allah Ta'ala. Ampura jamaah, desida Nabi doang sak tutuk pemulia. Hamba Allah dinarak kancan pada Nabi sak paling istimewa. Dek Nuh langsung berguru tiba desida Allah Ta'ala.
lagu malaikat Jibril langan kesampaian wahyu. Ia tahu mengaji, bilang datang Ramadan berterus Nabi baca Quran lewat malaikat Jibril. Dek Noah langsung berguru tiba di sedang Allah Ta'ala. Makin arah dengan ngaku diri berguru tiba Allah Ta'ala langsung. Pegawaian bilang kilo lalu minta jebangkat. Ini dia pada nyaku ya bau jari guru. Nyaku sudah tondek. Masya Allah. Makanya pesan dari Nabi baru. Inna hadzal ilma dinun wanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu niki kadu beragama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Ampura Sinampura Agung, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sering mengatakan yang belum sami manusia niki terbagi jadi 4. Pertama, ada manusia yang disebut sebagai manusia yang hidup dalam kehidupan. Yang kedua disebut sebagai manusia yang hidup dalam kematian. Yang ketiga disebut sebagai manusia yang mati dalam kehidupan. Yang keempat disebut sebagai manusia yang mati dalam kematian. Nabi kenan sampat niki jamaah yang dirahmati Allah. Obareh hitung-hitung be posisi tiap lunggu sami. Dan kira-kira be posisi almarhum pendiri pondok pesantren niki. Pertama disebut sebagai manusia yang hidup dalam kehidupan. Saya manusia sebut manusia yang hidup dalam kehidupan. Manusia-manusia yang hidupnya bermanfaat jamaah sekalian. Dakwah-dakwah dihidupkan, pengajian-pengajian dihidupkan. Kampung yang semula tidak ada kehidupan agama dibangunkan pondok pesantren agar kehidupan agama hidup di tengah-tengah masyarakat. Orang yang disebut sebagai hidup dalam kehidupan, manusia-manusia sehidup berguna, manusia-manusia saat tersebut di sida-sida Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia sak paling solah adalah manusia sak bermanfaat, sak berguna bagi manusia sak lain. Kalau ada orang membutuhkan pertolongan, ia datang memberikan bantuan. Kalau ada orang kelaparan, ia datang memberikan makanan. Niki manusia disebut sebagai manusia yang hidup dalam kehidupan. Hidupnya menghidupkan jamaah sekalian. Ampun. Kelompok manusia yang kedua disebut dengan manusia yang hidup dalam kematian. Dan kak jakwah bilina lagu seolah-olah masih hidup di bawah dunia ini. Siapa manusia yang disebut sebagai manusia yang hidup dalam kematian? Yaitu orang-orang yang di kelompok pertama. Waktu masih hidup di bawah dunia, hidupnya berguna, ilmunya ditebarkan dan diamalkan. Bilinang langan bawon dunia, ibarat peribahasa gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Walaupun ia sudah terkubur dari kehidupan dunia, tapi namanya dikenang sepanjang masa. Itulah yang disebut sebagai manusia yang hidup dalam kematian. Walaupun almarhum Tuan Guru Mahyudin niki sampun bilina 19 tahun, tapi berdirinya pondok pesantren niki melahirkan putra-putri yang menghidupkan pondok pesantren niki. Ampura, dalam bahasa politik niki disebut dengan legacy.
meninggalkan peninggalan, meninggalkan warisan, meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Maka para basen di sisi Allah dalam Al-Quran di surat Yasin ayat ke-12 jamaah sekalian, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kelak kami akan hidupkan semua orang yang telah mati bahasa sisi Allah. Wa naktubu ma qaddamu, semua kebaikan yang telah mereka lakukan sudah kami tulis. Wa atharahum, jejak-jejak peninggalan yang mereka tinggalkan, warisan peninggalan, asar, legacy. Mara pondok pesantren niki adalah jejak-jejak peninggalan. Bahasa di sini Allah Ta'ala, wa asarahum, kebaikannya sudah kami tulis, jejak-jejak peninggalannya tidak ada yang kami lupakan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, semua telah kami simpan dalam sebuah file yang rapi, namanya imamin mubin. Ampura Sinampura Agung. Maka kalau boleh tiang katakan, almarhum pendiri pondok pesantren Darul Islah niki, saat beliau masih hidup adalah sosok yang hidup dan menghidupkan, dan setelah beliau wafat meninggalkan Jangkung Gusami adalah orang yang disebut sebagai orang yang hidup dalam kematian. Betul atau tidak jemaah? Betul? Masya Allah. Buktinya Jangkung Gusami hadir di majlis marak niki. Pondok beliau terus dibina dan dilanjutkan oleh putra putri beliau. Inilah salah satu azar, inilah salah satu peninggalan, inilah satu jejak kebaikan yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada beliau walaupun beliau telah meninggalkan Jangkung Gusami Senayan. Kelompok manusia sakit telu jamaah yang dirahmati Allah disebut sebagai manusia yang mati dalam kehidupan. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa manusia yang disebut sebagai manusia yang mati dalam kehidupan? Ampura Sinampura Agung jamaah. Manusia-manusia preman. Sakia girang pia urgade di tengah-tengah masyarakat. Sagirang murah, hari-harinya penuh dengan dosa, hari-harinya penuh dengan maksiat, hari-harinya membawa aroma kematian. Kemana kakinya melangkah orang merasa tidak aman. Ini disebut sebagai manusia yang mati dalam kehidupan. Ia masih hidup, tapi orang banyak mengatakan seolah-olah dia sudah mati. Ia mati rasa. Ampura jamaah sekalian, enara manusia wa mati rasa. Datangkan 1000 nabi, datangkan 1000 tuan guru, datangkan 1000 kiai, datangkan 1000 penceramah mendakwahinya. Dengar yang mempan jamaah sekalian. Saya nggak dengar sama niki. Mara bahasa di sini Allah dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dengan sawah mati rasa mara dengan kafir jamaah sekalian. A'anzartahum am lam tunzirhum, kau ceramahi mereka, kau dakwahi mereka atau tidak kau dakwahi mereka, la yu'minun. Dan wahyak milik beriman jamaah sekalian. Orang-orang seperti ini disebut sebagai manusia yang mati dalam kehidupan. Na'udzubillahi min. Lalu manusia keempat disebut sebagai manusia
yang mati dalam kematian. Siapa orang yang disebut sebagai orang yang mati dalam kematian? Ini kelompok manusia sak telu baru niki jamaah. Menon mati jab cerita. Denarak sak solah-solah ya kesebutan. Denarak sak solah-solah ya teingat. Bahkan waktu sak masih hirup, luwih manusia yang mengharap agar dia segera mati. Ampun, perhatikan jamaah. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi, ketika beliau menafsirkan satu ayat di surat Al-Anfal, Nabi bahasa desida Allah Ta'ala, perhatikan bahasa desida Allah Ta'ala ini jemaah, bahwa dengan sabiasa gawe kezaliman, dengan sabiasa gawe kejahatan, yang hidupnya hanya menumpuk-numpuk dosa, bahasa desida Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang yang jahat kalau dia mati diputus segala cara untuk bisa melakukan kejahatan, karena tak dicabut nyawanya oleh Allah. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Bahasa Al-Imam Al-Qurtubi, enarak penjahat mati, enarak preman mati, enarak dengan sewaktu masih hidup dia disebut sebagai orang yang mati dalam kehidupan. Begitu ia mati, tanggung terkena alhamdulillahi rabbil, derek kena innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu kanggun terkena alhamdulillahi rabbil, laujet pojok kanggun. Maka sabi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegoncang tunggu sami masih kegiatan hirup di bawah dunia. Sila tiang tanya diri tiang tanya tunggu sami senanya. Bejak lain terlambat, tinggalkan jejak-jejak kebaikan, tinggalkan warisan, tinggalkan legacy, tinggalkan peninggalan. Saya nak bahasa desida Allah, dan ini ditafsirkan oleh seorang ulama tafsir ketika menafsirkan ayat di surat Az-Zalzalah. Bahasa desida Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Kelak tanah-tanah, bumi-bumi, betau yang belum sami sujud ruku sembahyang di hadapan Allah, semua akan bersaksi, semua akan bersaksi di hadapan Allah. Yang tahu merawas tanah bumi niki, yang bercerita nenek kaji panjang peniki layak sembah di atas tiang, nenek kaji panjang peniki layak dia pernah melakukan satu kebajikan, saya bersaksi di hadapanmu ya Allah. Yaumi bejak lain tanah bumi sak yang perlu sami pijak niki beda pada melihat ya ma? Melihat. Maka jangan menjadi manusia yang disebut sebagai manusia yang mati dalam kehidupan, yang ujung-ujungnya mati dalam kematian. Na'udzubillahi min dzalik. Ampura agung jamaah yang dirahmati Allah. Tiang alhamdulillah ini kita hadus bin ni'mah. Tiang alumni Al-Islahuddin dan tiang selalu bangga menjadi alumni Al-Islahuddin. Tiang salah satu alumni Islahuddin yang diberikan kesempatan Allah mengunjungi banyak negara jamaah sekalian. Tiang pernah ceramah di Eropa, yang pernah ceramah di Jepang, yang sering ceramah di Malaysia, yang ke
Singapura, ke Thailand, bahkan yang pernah ke Cina. Alhamdulillah. Dalam rangka meninggalkan jejak langkah kaki dimanapun kaki niki melangkah, mudah-mudahan tanah-tanah niki semua kelak bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wi ampura niki wi jelo Jumat jamaah. Jelo Jumat yang mengunjungi satu kampung terpencil, terisolasi, terluar dari wilayah Lombok Barat. Pemalikan arah setelah bangku-bangku yang Jumatan di sana, menempuh perjalanan yang luar biasa berat. Pertama, yang naik perahu dihadang oleh badai. Lalu kemudian jalan menuju ke Pemalikan karena tiang turun di bangku-bangku namanya dari perahu niki. Jalan bergelombang, sering mobil terik kebalik, tapi tiang datang karena tiang ingin meninggalkan jejak. Siapa tahu nanti tanah Pemalikan niki bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ini jamaah yang dirahmati Allah, berbentang tiap pelungu sami waktu masih hidup di dunia, terjadi manusia sak pertama menjadi manusia yang hidup dalam kehidupan. Yang ketua pelungu sami namanya, are you ready? Bahasa Inggris nih. Yang ketua dijajari sama kode-kode ini bisa tahu mengerti. Yang cara bahasa itu siap sidek. Baris jawab kena yes, ya. Setelah kena yes lah, belum tahu. Yang ketua sudah, are you ready? Masya Allah. Akan kena yes, lunen. Pada bedak yang terima dan niki tuan gurudannya. Masya Allah. Ampun. Terakhir persentian dia belu-belu. Nah niki sampun zohor yang harus melanjutkan perjalanan ke Wadon terkait acara yang mungkin di sana ditunggu. Ya. Onek lema-lema yang pengajian santri di pondok tiang habis subuh yang biasa pengajian, kebetulan yang punya pondok pesantren namanya As-Sahwal Islamiyah. Terus baru yang menyampaikan nasihat pernikahan di Bencingah Bupati Lombok Barat. Terus yang menuju kemari dia yang terlambat. Engkah zohor yang harus ke Wadon terkait. Habis asar le Banyu Mulek, habis maghrib yang pengajian di Masjid Bilotuku. Mudah-mudahan yang sehat saudara. Terakhir yang ingin yang sampaikan jamaah yang dirahmati Allah, yang biasa sebenarnya yang biasa berjorak dan yang isi ceramah. Lagu ini singkat-singkat yang sampai sehingga dia sempat berjorak di hadapan pemirsa. Yang ingin yang sampaikan terakhir, perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, bahasa di Allah di dalam Al-Quran mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam di surat Al-Kahfi. Pernyataan Nabi Musa sewaktu merasa diri paling alim di bawah dunia. Wajar Nabi Musa ngaku diri paling alim waktu nikah jamaah Islamiyah. Karena pertama beliau Nabi, kedua Nabi Ulul Azmi, yang ketiga satu-satunya Nabi yang bergelar Kalimullah. Manusia sakau langsung rauskan jadi sida Allah, itu hanya Nabi Musa jamaah sekalian. Usuk ujul waktu saat lejulun jamaah marah niki ketuaan ya Musa
Allah ceritakan, Nabi ceritakan hadis ini dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Al-Imam As-Sayuti mengomentari ayat niki barek ketika menafsirkan ayat di surat Al-Kahfi dalam kitab tafsir Al-Jalalainnya. Nabi bahasa Nabi Musa sewaktu menggah bisda Allah tibania lantaran sak ngaku diri paling alim dari bawah dunia. Keketuaan si jamaah man huwa a'lamun nas, saya paling alim nane dari bawah dunia. Wajar Nabi Musa mengatakan anak saya. Nabi ulul azmi dan kalimullah menggah bisda Allah Ta'ala dan Masya. Maka suruh kemudian Nabi Musa lalu berguru tuntut ilmu. Gurunya berada di satu tempat yang disebut dengan Majma' al-Bahrain, tempat bertemunya dua lautan. Itu guru tu kemudian tulis bisda Allah. Maka berangkatlah Nabi Musa ditemani oleh seorang anak muda namanya Yusuf bin Nun. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Waktu ini ke jamaah Yusuf bin Nun yang menemani perjalanan Nabi Musa lelah lapah. Baik, Nabi Musa telah juluk kemudian lapah, lapah di teman-teman. Nabi jawab Nabi Musa, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Ndek kiat mentelah, ndek kiat no, dak kajak telah, dak kajak telapah sebelum bertemu dengan sang guru di tempat yang disebut dengan Majma' al-Bahrain. La abrahu, saya tidak akan berhenti, saya tidak akan istirahat. Bila perlu au amdiya hukuba, saya akan terus berjalan bertahun-tahun lamanya. Tapi yang ingin saya sampaikan dari ayat ini jamaah, syarat nuntut ilmu no ditegang mentelah daga wajak gigit pada congang daga jak pipin wah keripu yang yakin lain peluru sami saya julu-julu ini kita kering nasi betul gue salah satu alhamdulillah. Lalu sampai makin semenjak almarhum masih hidup selalu mengaji ledriki milinang almarhum langan buat dunia kini selalu datang ngaji tiba deriki. Maka jamaah dendek mentelah, dendek istirahat terus. Siap sudah? Are you ready? yang teringat si sepuh cerita ya Pak. Arak cerita batur sasak lalu jadi supir taksi ke Bali yang sering ceramah lebagi ya Pak, diundang tabligh akbar, khutbah Idul Fitri, Idul Adha di lapangan 741 Angkatan Darat di Kute, sering sekali. Nah niki arak supir taksi dengan Lombok, lalu jadi supir jok Bali. Sepojelo numpang turis niki ada ngerti bahasa Indonesia. Liwat taksi niki le sebuah hotel berbintang yang sangat luar biasa megah. Turis, ini hotel punya siapa? Jawab si turis niki, I don't know. Ya, lagu batur sasak niki, I don't know doang dia ngerti. Simparan I don't know niki areng sangepe.
lah ya sudah nanti ya I don't know dia hotel kemudian oleh dia ngimpi lewat lesuku mall boleh megah. Nah kalau mall ini punya siapa yang berketuan seperti jawab setulis I don't know cacat itu ngimpi naran I don't know siapa pun ya Rombe kesudih manusia saran I don't know dia liwat lesuku perempatan arah dengan tabrakan turis siapa yang tabrakan itu jawab si turis itu I don't know mana yang menjawab pelot mau I don't know karena dengan sudah rebon dunia simparan I don't know luaran arah manusia lagu I don't know itu bahasa Sasak bahasa Lombok Tengah edak kenau kena Masya Allah Masya Allah ampun jamaah sekalian jangan pernah berhenti kalau firman Allah nyuruh yang belum sami dalam Al-Quran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin manusia dengan selam jangan pernah berhenti menyembah saya sampai kematian datang menjemput kalian. Utlubul ilma minal mahdi ilal dendek pada berentah tuntut ilmu terutama oleh majlis niki sampai tembilinang dengan bawah dunia niki. Nah bisa kebutuhan si pondok niki nah bisa bau yang menurut kami bantu. Are you ready? Yes, ada menantian ini terus semangat kena yes. Saya nak ampura jamaah selamat terus tekagu pondok niki tahu berajah ilmu agama nyumbang kelulusan untuk pembangunan pondok pesantren niki nikilah yang disebut dengan azan. Inilah yang disebut dengan jejak-jejak kebaikan. Inilah yang disebut dengan legacy. Inilah yang disebut dengan peninggalan. Walaupun lemak yang sami sudah meninggal, insya Allah pahalanya tidak akan pernah berhenti. Itulah yang akan menerangi kuburan yang belum sami. Itulah yang bisa saya sampaikan. Pura Singapura Agung, jamaah yang dirahmati Allah, kurang lebih mohon maaf senikmat yang turun dari panggung niki. Kalau ada pelunggu sami mau mengikuti ceramah, kajian-kajian dan pengajian-pengajian yang berada di berbagai tempat, kadang yang sering isi di Islamic Center Kumpul Watan, kadang di Masjid Polda, kadang di Korem, kadang di RRI, kadang di TPRI, yang punya YouTube official namanya Tuan Guru Taisir Official. Di Guru bisa buka di YouTube, tulis Tuan Guru Taisir Official, maka pengajian-pengajian tiang bisa belum usah diikuti. Jangan lupa like and subscribe. Dan subscribe ibu. Dia tahu sih dia dijajari disuruh ke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.